Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Grace Troopers? Semoga kita semua selalu mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Al-Quran sering menggunakan metode storytelling untuk menyampaikan pesan Allah. Dalam surat Yasin, ada cerita yang mengisahkan penduduk suatu negeri yang disebut Asyabul Qaryah, yang menolak 3 rasul. Cerita ini memiliki pesan dan hikmah berharga, terutama dalam era sekarang, di mana banyak penceramah menuduh orang lain sesat. Allah menyampaikan perumpamaan bahwa pada suatu waktu, Allah mengutus 2 orang utusan kepada penduduk negeri tersebut. Namun, penduduk negeri tersebut mendustakan keduanya dan menolak risalah yang dibawa. Untuk memberikan kekuatan dan dukungan, Allah mengutus utusan yang ketiga. Buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri, ketika para utusan datang kepada mereka. Ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian, kami menguatkan dengan utusan yang ketiga. Maka, ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya, kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Penduduk negeri itu menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Allah yang Maha Pengasih, tidak pernah menurunkan sesuatu apapun, kamu hanyalah berdusta. Bisa kita lihat, respon dari penduduk negeri tersebut sangat mengecewakan. Mereka menjawab dengan sombong, kalian ini hanyalah manusia seperti kami, dan menuduh para utusan itu hanyalah pendusta. Tentang siapa nama ketiga utusan, lokasi di mana mereka diutus, dan apakah mereka seorang nabi atau rasul, ataukah hanya utusan biasa, para ulama berbeda pendapat. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, bahwa Ibnu Ishaq, Ibnu Abbas, Ka'ab al-Ahbar, dan Wahab bin Munabbih meriwayatkan bahwa perumpamaan tersebut adalah tentang sebuah negeri atau desa bernama Antiokhia. Pada waktu itu, negeri tersebut diperintah oleh seorang raja bernama Antiochos bin Antiochos yang merupakan seorang pemuja berhala. Allah kemudian mengutus 3 rasul kepada raja tersebut, yaitu Syadid, Syaduk, dan Shalum. Berbeda dengan Al-Syawi, yang mengatakan bahwa nama mereka adalah Sadik, Masduk, dan Syamun. Sementara Ibnu Juraij meriwayatkan dari Wahab bin Sulaiman dari Syu'aib al-Jubbai, bahwa 2 nabi pertama adalah Syamun dan Yohanes, sedangkan nabi ketiga adalah Paulus. Sedangkan dalam keterangan Syekh Nawawi al-Bantani, mereka bernama Syamum, Yohanes, dan Paulus. Ulama lainnya yang menafsirkan ayat tersebut, kebanyakan tidak menyebutkan namanya, dan hanya menyatakan bahwa utusan itu adalah rasul-rasul di antara ratusan rasul Allah, yang memang tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran. Berbeda lagi Abu Aliyah menyatakan, bahwa utusan yang dimaksud, hanyalah para utusan yang diutus Isa Al-Masih kepada penduduk Antiokhia. Antiokhia atau Antakia, adalah pendapat mayoritas ulama salaf dan halaf, seperti yang disebutkan oleh Al-Mawardi dalam tafsir Qurtubi, dan juga diperkuat oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Meskipun dalam kitab Qisasul Anbiya, Ibnu Katsir lebih suka menyebutnya sebagai kaum Yasin. Kemudian mengenai perbedaan pendapat di antara para ulama, mengenai apakah para utusan yang disebutkan dalam ayat ini adalah Rasul utusan Allah secara langsung, ataukah utusan dari Nabi Isa, bisa kita lihat beberapa tafsir para ulama dan kritikannya. Menurut pendapat pertama, mereka mengklaim bahwa ketiga orang tersebut sebagai utusan Allah atau Rasul Allah. Dalam Qisasul Anbiya, Ibnu Katsir meriwayatkan dari Ibnu Ishaq yang mengutip Ibnu Abbas, Ka'ab al-Ahbar, dan Wahab bin Munabbih yang sudah kita singgung sebelumnya, dengan tegas menyatakan bahwa mereka adalah Rasul Allah. Meskipun nama ketiga Rasul tersebut tidak disebutkan dalam Al-Quran, hal ini tidak mengurangi keberartian kenabian mereka. Banyak nabi dan rasul yang namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran, seperti firman-Nya dalam surah Al-Mu'min ayat 78. Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu, di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu, dan seterusnya. Ayat dalam surat Yasin menjelaskan, bahwa awalnya hanya 2 orang rasul yang diutus kepada kaum Antakiah, namun kemudian diutus seorang lagi untuk memperkuat kedua utusan sebelumnya. Kisah ini mirip dengan peristiwa yang terjadi dalam kisah Fir'aun dan kaumnya, yang dikunjungi oleh 2 rasul. Awalnya, Allah hanya mengutus Nabi Musa, namun kemudian Allah juga mengutus Nabi Harun untuk mendampingi dan memperkuat dakwah Nabi Musa.
Seperti yang dijelaskan Allah dalam firman-Nya dalam surah Toha ayat 9-36 dan surah Al-Furqan ayat 35-36. Dalam beberapa ayat disebutkan, lalu pergilah Musa kepada Fir'aun, karena dia telah melampaui batas yang ditentukan. Nabi Musa kemudian berdoa kepada Allah, agar Harun, saudaranya, juga diangkat sebagai utusan Allah untuk membantu dalam menyampaikan dakwah. Allah pun mengabulkan doanya, sehingga keduanya dapat berdakwah kepada Fir'aun dan kaumnya. Kemudian ayat lain menyebutkan, bahwa Allah memberikan Taurat kepada Musa, dan menjadikan Harun sebagai pembantunya dalam memimpin. Allah memerintahkan mereka berdua untuk pergi kepada kaum yang mendustakan ayat-ayatnya. Penjelasan ini semakin menguatkan dugaan, bahwa 3 orang utusan kepada kaum Antakiyah ini, adalah benar-benar utusan Allah, bukan hanya utusan Nabi Isa. Kemudian pendapat kedua menyatakan, bahwa ketiga utusan yang dikirim oleh kaum Antakiyah ini, hanyalah utusan Nabi Isa. Ibnu Katsir dalam Qisasul Anbiya mengisahkan, bahwa Qatadah berpendapat bahwa, mereka adalah utusan dari Isa Al-Masih. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Ibnu Jarir dari Wahab dari Ibnu Sulaiman dari Syuaib Al-Jubai yang menyatakan, bahwa nama para utusan pertama itu adalah Syamun, Yohana, dan Bulis. Imam As-Suyuti dalam kitab tafsir Jalalain juga berpendapat serupa. Namun menurut Ibnu Katsir, pendapat yang menyatakan bahwa ketiga utusan yang dikirim oleh kaum Antakiyah ini hanyalah utusan Nabi Isa, dianggap sangat lemah. Karena ketika Al-Masih mengirimkan 3 orang utusan dari para pengikut setianya, Antakiyah merupakan negeri yang pertama kali beriman kepada Al-Masih pada saat itu. Oleh karena itu, Antakiyah adalah salah satu dari 4 kota di negeri tersebut, yaitu Antakiyah, Al-Quds, Iskandariyah, dan Romiyah, dan setelahnya adalah Al-Qistontiniyah, yang tidak mengalami kebinasaan seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Yasin ayat 29. Seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir, menurut Hamka dalam tafsir Al-Azhar, pendapat kedua ini dianggap sangat lemah, terutama berkaitan dengan nama Paulus, atau dalam bahasa Arab dikenal sebagai Bulis atau Baulus. Hal ini dikarenakan, ajaran yang diajarkan oleh Paulus telah menyimpang jauh dari ajaran Nabi Isa. Paulus sendiri merupakan tokoh terbesar yang bertanggung jawab atas perubahan isi kitab Injil. Lebih jauh lagi menurut Profesor Dr. Ahmad Syalabi dalam Muqaranatul Adyan Al-Masihiyah, dikatakan bahwa intisari ajaran Paulus adalah, agama Kristen bukan hanya untuk Yahudi saja, melainkan juga untuk semua bangsa di dunia, juga ajaran Trinitas atau 3 Tuhan dalam satu, termasuk juga ajaran wujud Yesus sebagai anak Tuhan. Kemudian dalam pandangan Buya Hamka, cerita ini juga berdekatan dengan kisah-kisah Kristen, mirip dengan kisah para Rasul dalam kitab Perjanjian Baru. Oleh karena itu menurut Ibnu Katsir dalam Qisasul Anbiya, jika ketiga utusan yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Yasin, diutus kepada penduduk Antakiyah kuno, lalu mereka mendustakan dan akhirnya dibinasakan, dan setelah itu dibangun kembali hingga pada zaman Al-Masih, mereka beriman kepada Rasul yang diutus kepada mereka, maka pendapat yang demikian tidak ditolak. Menurut Hamka dalam tafsir Al-Azhar, negeri Antakiyah ini terdapat di wilayah Turki, tetapi setelah Perang Dunia I, ia masuk ke dalam wilayah Syria. Namun tidak peduli siapa dari ketiga utusan yang disebutkan dalam ayat-ayat ini, apakah mereka Rasul Allah atau hanya utusan biasa, mereka bukanlah tujuan utama yang diinginkan Allah untuk kita perhatikan. Al-Quran sendiri tidak secara jelas mengungkapkan identitas mereka, oleh karena itu, sebagai umat Nabi Muhammad yang menerima wahyu Al-Quran, yang harus kita pahami dan menjadi fokus perhatian utama kita, adalah semangat perjuangan dakwahnya yang dapat menjadi teladan bagi kita. Maka dari itu, mari kita perjelas mengapa Allah menceritakan ketiga utusan ini dalam Al-Quran. Dalam tafsir Al-Qurtubi dikisahkan, Nabi Isa mengutus 2 orang untuk menyebarkan dakwah di Asyabul Qaryah. Di daerah ini, penduduknya terkenal keras kepala. 2 orang Rasul dikirim untuk mereka, namun mereka tidak percaya. Mereka bahkan berpikir, bahwa Tuhan Maha Pengasih, tidak akan mengirimkan utusan yang membawa risalah yang memberatkan mereka. Atau jika perlu, mereka angkuh dengan merasa lebih hebat daripada para utusan Allah. Mereka menganggap, para Rasul itu hanyalah pendusta belaka. Para Rasul berkata, kami adalah utusan Tuhanmu, dan tugas kami hanya menyampaikan perintahnya dengan jelas. Para Rasul ini tidak memaksa para penduduk untuk mempercayai mereka, namun menyerahkan segalanya kepada Allah, dan menjelaskan bahwa tugas mereka hanya memberikan peringatan yang jelas dari Allah. Para penduduk berdalih bahwa sejak kedatangan para Rasul, mereka mengalami kesialan.
Para penduduk itu berkata, "Kami sial karena kalian. Jika kalian tidak berhenti menyeru kami akan melempari kalian dengan batu, dan kalian pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami." Penduduk daerah itu sudah tidak lagi punya argumen untuk membantah para rasul. Jadi, pendusta-pendusta itu mengalihkan pembicaraan pada hal lain. Para rasul menjawab, "Kemalangan yang kalian alami adalah karena perbuatan kalian sendiri. Bukankah kalian diberi peringatan? Sesungguhnya, kalian adalah kaum yang melampaui batas." Respon terhadap para rasul yang dianggap membawa sial ini juga dialami oleh para rasul sebelumnya. Misalnya, Firaun mengungkapkan hal yang sama kepada Nabi Musa dalam surah Al-A'raf ayat 131, dan Nabi Saleh juga mengalami hal serupa dalam surah An-Naml ayat 47, begitu pula Nabi Muhammad dalam surah An-Nisa ayat 78. Kemudian, para utusan itu bertemu dengan seorang yang tua, bernama Habib An-Najjar. Mereka mengajak Habib An-Najjar untuk beriman kepada Allah. Habib An-Najjar meminta bukti bahwa mereka benar-benar utusan yang membawa kebenaran. Dalam menjawab permintaan itu, kedua orang tersebut mengatakan bahwa mereka dapat menyembuhkan orang yang sakit. Kejadian berikutnya sangat menarik, karena Habib An-Najjar memiliki seorang anak laki-laki yang menderita penyakit jiwa. Dalam tafsir Yasin Hamami disebutkan bahwa penyakitnya bukan hanya penyakit jiwa, tetapi juga telah menderita selama 60 tahun, atau bahkan ada yang mengatakan penyakit lumpuh. Dalam usaha untuk membuktikan kebenaran dakwah mereka, kedua utusan tersebut berdoa kepada Allah agar anak Habib An-Najjar ini disembuhkan. Dan sungguh, dengan kehendak Allah, anak itu sembuh dari penyakitnya. Namun, ada pendapat berbeda yang ditemukan dalam tafsir Al-Ibris, bahwa yang sakit sebenarnya adalah Habib An-Najjar sendiri. Ketika kedua utusan itu menemui Habib An-Najjar, ia dalam keadaan buta. Namun, dengan doa dan izin Allah, mata Habib An-Najjar pulih dan ia dapat melihat kembali. Dengan keajaiban itu, Habib An-Najjar pun mengakui keesaan Allah dan beriman kepadanya. Hal ini diabadikan dalam surat Yasin dari ayat 20, "Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najjar, dengan bergegas-gegas ia berkata, 'Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu, ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.'" Ada beberapa hal menarik dalam ayat ini. Di sini disebutkan seorang lelaki yang berasal dari ujung kota. Mengapa dari ujung kota? Mengapa bukan dari tengah kota? Kemungkinan ini mengisyaratkan bahwa orang yang berada di tengah kota seringkali dipenuhi oleh konflik kepentingan, berbeda dengan orang yang berada di pinggir kota yang memiliki kebersihan hati. Orang yang tidak terlibat dalam konflik kepentingan cenderung dapat berpikir lebih jernih dalam melihat hakikat persoalan. Disebutkan dalam ayat tersebut, lelaki dari ujung kota itu, atau Habib An-Najjar, mengajak penduduk untuk mengikuti petunjuk para utusan tersebut. Lelaki dari ujung kota itu melanjutkan ajakannya dengan penjelasan logika yang indah, dan memaparkan sedikitnya 3 argumentasi yang tertuang mulai ayat 22. "Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku. Sesungguhnya, jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya, aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku." Di sini, lelaki itu menggunakan kata aku, bukan kamu. Hal ini menunjukkan sopan santun dalam berdakwah, untuk tidak menunjuk-nunjuk orang lain sebagai objek yang berpotensi sesat, tapi menunjuk kepada diri sendiri yang juga bisa sesat. Karena menuduh orang sesat, bisa membuat sulit untuk kita introspeksi diri. Kabar kedatangan 2 utusan luar biasa yang memiliki kemampuan penyembuhan penyakit, telah menciptakan kehebohan di antara penduduk Antakya. Bahkan, berita tersebut sampai terdengar oleh sang raja. Kedua utusan tersebut kemudian dipanggil untuk menghadap sang raja di istana. Namun, kali ini mereka dengan tegas mengajak sang raja untuk meninggalkan kepercayaan kepada berhala-berhalanya dan mengimani Allah. Sayangnya, sang raja langsung menentang dan menahan kedua utusan tersebut di penjara. Kabar mengenai hukuman terhadap 2 utusan tersebut kemudian sampai di telinga Nabi Isa. Oleh karena itu, Nabi Isa segera mengirim seorang utusan lagi bernama Syamun untuk memperkuat dakwah di Antakya.
Beberapa ulama menganggap Syamun sebagai pemimpin dari seluruh utusan Nabi Isa. Syamun datang ke negeri Antakya tanpa diketahui secara terang-terangan. Ia menyamar sebagai pengikut Raja Antakya yang tunduk kepada berhala dan menjalani semua ritual keagamaannya. Dalam tafsir Al-Qurtubi, Syamun berhasil membujuk sang raja untuk memberikan kesempatan kepada dua utusan yang dipenjarakan agar dapat menjelaskan lagi tujuan dakwah mereka. Di sini, Syamun berhasil menyamar dengan baik karena menghabiskan waktu yang cukup lama untuk memperoleh kepercayaan sang raja. Maka, kedua utusan itu dihadapkan di hadapan raja untuk menjelaskan kembali maksud dakwah mereka. Kali ini, sang raja meminta bukti yang langsung dari kedua utusan tersebut. Dalam tafsir Al-Ibris, raja pertama-tama membawa seorang bayi yang tidak memiliki bola mata dan memiliki wajah yang datar tanpa mata. Kemudian, kedua utusan tersebut mengambil tanah, menyobek kulit di area mata bayi tersebut, kemudian menempatkan bulatan tanah tersebut. Maka, dengan ajaibnya, bulatan tanah itu berubah menjadi bola mata yang normal dan dapat melihat dengan baik. Namun, sang raja masih belum puas dan meminta agar ada orang yang telah meninggal selama 7 hari namun belum dimakamkan untuk dihidupkan kembali. Kisah ini juga terdapat dalam tafsir Yasin Hamami, di mana para utusan, termasuk Syamun, berdoa dengan tulus kepada Allah. Kedua utusan berdoa dengan keras, sedangkan Syamun berdoa dengan lirih. Dengan keajaiban yang tak terduga, orang yang telah meninggal itu bangkit kembali dan hidup kembali. Orang tersebut kemudian menceritakan tentang pengalaman siksaan yang ia alami di alam roh, karena dahulu tidak menyembah Allah. Sang mayat tersebut memberikan peringatan kepada sang raja dan penduduk Antakya, agar beriman kepada Allah. Ia juga mengungkapkan identitas orang-orang yang mendoakan kebangkitannya, termasuk Syamun. Akhirnya, penyamaran Syamun pun terbongkar. Sang raja, yang sebelumnya kagum dengan keajaiban tersebut, menjadi sangat marah, karena merasa dikhianati oleh Syamun. Di kemudian hari, ketiga utusan tersebut akhirnya dibunuh di tiang salib oleh sang raja dan para pengikutnya. Kisah-kisah ini diceritakan dalam Al-Quran, karena sebelum turunnya ayat dalam surat Yasin ini, sudah turun beberapa ayat menjelaskan tentang penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Quraisy, yang merupakan orang-orang musyrik di Mekah terhadap ajaran dan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Allah memberikan penegasan melalui ayat-ayat tersebut, bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar Rasulullah, dan selalu berada di jalan yang lurus. Maka dari itu, dalam opening kisah kaum Yasin, firman Allah diawali dengan frasa, buatlah suatu perumpamaan bagi kaum kafir Makkah. Namun, masyarakat musyrik Mekah saat itu dengan sombong menyangkal risalah tersebut. Mereka seperti unta yang lehernya diikat dan ditarik ke belakang, tidak mau menerima hidangan petunjuk yang disuguhkan di depan mereka. Mereka terhalang oleh dinding kesombongan di depan dan di belakang mereka, sehingga tidak dapat menemukan jalan yang benar. Allah kemudian menenangkan Nabi Muhammad, bahwa tugas beliau hanyalah memberi peringatan, serta memberikan kabar gembira bagi manusia-manusia yang beriman, bukan membuat manusia menjadi beriman. Sebagaimana analis dari Profesor Dr. Quraish Shihab yang menyatakan, ayat ini merupakan salah satu bukti, menyangkut kebebasan beragama. Pasalnya, meskipun Allah telah mengukuhkan kebenaran para utusan tersebut, namun Allah tidak memaksakan mereka untuk percaya. Karena tugas seorang pengajar kebaikan, hanyalah menyampaikan, bukan memaksakan. Hal itu terbukti dengan sikap kepasrahan yang dimiliki oleh ketiga utusan tersebut, dan juga sikap yang dimiliki oleh Nabi Muhammad ketika menghadapi kaumnya, yaitu tidak pernah ada pemaksaan apapun. Karena sejatinya, perbuatan dan pilihan setiap orang, akan kembali kepada dirinya sendiri. Quraish Shihab mengatakan, bahwa Allah hanya menerima keimanan yang tulus, sehingga setiap orang, bebas memilih jalan yang dikehendakinya. Ayat tersebut juga mengajarkan kepada kita, bagaimana metode dakwah itu, adalah dengan menyampaikan argumentasi yang jelas, menggunakan adab sopan santun, tidak menghakimi orang lain, mulai dari diri sendiri, serta menunjukkan kebersamaan antara aku sebagai subjek dakwah, dan engkau sebagai objek dakwah. Jadi, Al-Quran Al-Karim tidak menyebutkan nama-nama para nabi itu dan kisah-kisah mereka, tetapi yang ditonjolkan adalah kisah lelaki mukmin yang tanpa pamrih, apa yang terjadi padanya, dan bagaimana cara mereka berdakwah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.